Nah terus jadi kamu bilang tadi minum es kelapa, happy-happy, terus kamu mau buat apa? Udah gitu. Aduh, lah Chef Juna aja bingung. Ya gimana aku ngejelasin harus kayak gimana, seenggaknya nanti makanan aku tetap terkonsep. Nanti ada, tadi kan Kak Felis juga suka yogurt. Iya. Nah, aku nerapin ada yogurt mousse, terus nanti ada kacang juga, nanti saya bikin crumble buat tambahin teksturnya juga. 10 kontestan bertahan harus kembali bersaing untuk menjadi the next MasterChef Indonesia. Rasanya di top 10 beneran lagi, waduh. Senang banget aku, nggak nyangka banget aku bisa berada di top 10 seperti ini. Kembali dari Black Team, terus langsung masuk ke top 10, itu keren banget sih. Cuman aku belum cukup puas. Aku tuh pengennya sampai top 3. Ini perjalanan yang bener-bener nggak mudah ya, karena gue berkali-kali masuk pressure test dan sekarang gue di sini. Dan apalagi sebelumnya gue udah bisa ngebawa tim gue menang dan nginep di Parkaya Jakarta. Kayak biasanya di galeri itu benar-benar penuh kejutan dan sekarang kita benar-benar nggak tahu karena isinya semua kosong. Nggak ada lid, nggak ada mystery box, nggak ada box besar. Terus mau ngapain? Waduh, nggak ada apa-apa. Berarti nggak ada clue atau hint kita hari ini bakal masak apa nih? Gawat. Bener-bener nggak nyangka kalau inget dari awal audisi sampai sekarang, sampai ada di sini di titik ini, bener-bener nggak nyangka sama sekali. Top 10 Season 10. Yes! Welcome back di Galeri MasterChef Indonesia. Top 10 ya, perjalanan sudah lumayan panjang. Tiba-tiba one by one telah kalian singkirkan. Dan soon, gak kerasa kita akan menemukan bentar lagi pemenang MasterChef Indonesia Season ke-10. Perjalanan kalian pastinya tidak mudah, ya, panjang. Dan small mistakes bisa membawa kalian tereliminasi di kompetisi ini. Contoh, kemarin teman-teman kalian, Una dan juga Romi yang sangat bertalenta, ya. Small mistakes, tidak fokus, mereka tersingkirkan. Di galeri sebelumnya ada 2 orang hebat yang keluar tereliminasi. Yang pertama ada Romi, my good friend. Yang kedua ada Una, my strong competitor. Ya, sedih, cuman it's a competition and it has to go on. Dan pastinya di season 10 ini sangat spesial. Kita bisa melihat beberapa di antara kalian yang berkompetisi kembali dari Black Team. Kalau menurut aku kerasa banget lah Chef secara perjalananku untuk ada di top 10 ini tuh kayak gini loh. Sik, naik turun. Tapi aku yakin banget aku pasti bakalan bisa jadi pemenang. Di top 10 ini, wah, semoga nggak ada Black Team-an lagi. Ini the real top 10 loh ya. Seneng banget aku, semangat masak pokoknya aku. Gimana? Senang jadi top 10? Senang. Semangat nggak top 10? Ya semangat lah Chef, ini kan mimpi aku. Pokoknya aku bakalan lakuin yang terbaik supaya ya at least bisa masuk top 5 lah. Yes, saya sangat antusias sekali menjadi top 10 di MasterChef season 10 kali ini. Senang nggak? Saya nggak senang. Nah nggak kehilangan pi. Saya mau kasih sekalian semua tantangan. Boleh, Chef. Bikin saya senang. Yes, Chef. Bikin chef seneng, tapi bisa bikin kita seneng juga nggak ya, Chef? Aku tahu kesukaannya Chef Renata itu apa. Platingannya harus cantik, rasa, dan warna tekstur masuk. Oke, karena ini adalah top 10, hari yang sangat spesial. Maka dari itu, kita akan kedatangan sepasang selebriti yang suami, istri, dan mereka adalah... Kalian bisa tebak kira-kira siapa? Wow, suami istri? Siapa tuh? Muda, sukses, entrepreneur, artis. Raffi Ahmad. Kalau suami istri yang paling terkenal itu pasti Raffi Nagita, nggak ada yang lain. Tuh kan bener, makin kesini makin kesana. Makin kesini juga banyak surprise top 10. Sekarang mau ada bintang tamu lagi. Tulis apa yang kira-kira hari ini? Lebih muda lagi, sangat sukses. Atta Halilintar. Atta Halilintar. Mungkin yang punya slogan Asyap, Atta Halilintar. Terus siapa lagi? Tretan.
berantak. Kalian ingin tahu siapa? Yes. Mari kita sambut. Siapapun bintang tamunya, pokoknya gue nggak boleh ngecewain bintang tamunya. Silakan masuk Felicia. Artisnya masuk, waduh. Iki pemain sinetron iki. Kok ganteng gini yo, aslinya yo. Dan ternyata Feli sama Hito. Wah, gila bisa ketemu langsung, lihat langsung ini orangnya. Felicia. Kito. Apa kabar Felicia dan Kito? Baik, Tuhan luar biasa. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berada di Galeri MasterChef Indonesia. Top 10 yang sangat spesial ini season 10. Saya punya pertanyaan sih. Apa tuh? Kenapa mau diundang ke MasterChef Indonesia? Karena mau belajar masak. Oh gitu. Iya, soalnya saya istri yang tidak bisa masak. Ya, jadi pengen lihat ya, mereka bisa memberikan apa ya? Iya. Inspirasi. Suaminya bisa masak? Ya, seenggaknya masak nasi bisa lah. Pasti bisa, nggak apa-apa. Dua-dua nggak bisa masak, nggak apa-apa. Ini tantangan baru buat kalian ya. Katanya dua-duanya nggak bisa masak, artinya apa? Pastinya kalau ada bintang tamu, kita tuh harus masakin buat mereka. Dan pasti masakan favorit mereka. Artinya, kalau nggak bisa masak, nggak Biasa apa-apa. makan di luar. restoran. Oh. Iya bener kan? Iya betul betul. Warteg aja enak makanannya. Iya. Belum tentu mereka bisa masak seenak warteg ya kan? Sibukannya sekarang ngapain aja? Oke, kesibukannya aku kebetulan udah punya 2 anak. Yes, sama. Terus bulan lalu aku baru melahirkan. Jadi anakku 1 tahun sama 1 bulan. 1 tahun dan 1 bulan. Iya. dan Ngebut juga- ya? Iya. Suami siaga dong, pasti papa siaga dong. Banget. Iya. Nice. Oke. Selain itu? Kita masih syuting sih ya. Biasa kita stripping, Ya. cuma lagi cuti. Aku lagi sibuk cuti. Lagi sibuk cuti. Oh iya, Oke. cuti aja sibuk ya. Lo justru orang cuti karena sibuk biasanya kan? Ada Kalau kesibukan ini lain. sibuk cuti. Sibuk cuti. Jadi Nah. job desk di rumah tuh cuma kerjaannya dari kamar ke kulkas, naruh ASI, naruh ASI. Itu dia betul. Oke, makanan favorit? Wah, penasaran banget. Kesukaan Hito sama Felicia apa ya? Aku nggak terlalu suka makanan berat. Aku tuh sukanya nyemil-nyemil gitu, makanan yang kecil-kecil gitu. Cluenya nyemil. Waduh, semoga aja nggak dessert sih. Puyeng kalau bikin dessert. Contoh? Contohnya apa ya? Aku suka Tumpeng. makan. Hah? Nyemilnya tumpeng. Kadang nasi padang. Kalau bosen nyemil apa ya? Nasi padang deh gitu. Iya, atau nggak nasi bakar. Pokoknya Nah. itu cemilan itu. Makanan ringan, nasi tumpeng. Gak sekalian bakso beranak. Makanan ringannya nasi padang ya? Berarti sama kayak aku. Makanan ringanku nasi tumpeng. Kalau makan beratnya apa berarti aku, Jo? Barbel. Berat banget ya. Kalau itu gimana? Aku jujur favorit tuh nasi uduk pecel ayam. Yang tendaan. Nice. Wah, ini mah jagonya Saril masak-masakan daerah. Oke, kalau hidangan manis atau dessert? Anything? Aku suka banget ini sih, kayak yogurt gitu, frozen yogurt. Terus udah gitu suka pakai topping-toppingnya kan. Nah, Wah, jangan-jangan disuruh buat dessert nih. Saya sudah bingung nih mau masak apa. jadi kan sebenarnya frozen yogurtnya nggak bikin kita jadi gemuk, tapi topping-toppingnya itu kan yang Nah, bikin jadi kan wah balance. gitu. Nah. Balance, iya. Balance. Hidup harus balance. Betul sekali. Begitu. Klepon. Klepon, iya. Klepon, suka klepon. Suka. Sweet klepon. Waduh, ini challenge-nya jangan-jangan jajanan pasar. Terus kalau frozen yogurt gitu biasanya toppingnya apa? Aku suka banget sama semua yang kelapa-kelapa gitu. Aku tadi Oke. di sini langsung minum kelapa dulu, soalnya tuh kayak bikin berenergi. Intinya suka kayak es kelapa Es dan kelapa. dessert-dessert Yes, yang berbau kelapa. Nice, emang iya sih menyegarkan itu. Yap. Berbau kelapa ini banyak. Sudah tak pikirkan menu-menu banyak di otakku ini. Wah, aku siap untuk masak kali ini. Oke, sudah jelas ya tantangan kalian hari ini. Kalian harus membuat dessert yang bertemakan kelapa. Hah? Dessert? Bukannya tadi nasi padang? Kok langsung berubah ke dessert sih? Bisa meng-highlight rasa kelapa dan dari olahan kelapa. Waduh, masuk top 10 langsung dessert. Kacau deh gue bisa-bisa ada di sini. Challenge kelapa itu udah pernah keluar di season-season sebelumnya. Kalau di season ini, apa ya variasinya? Dan kalian juga wajib menggunakan
campuran nata de coco, which is itu bahan favorit kedua bintang tamu kita dan honestly favorit saya juga. Wah, sudah kepikiran banget ini aku. Mau bikin apa? Tak kasih surprise, pasti enak. Kalian tahu nata de coco kan? Iya, Chef. Suka? Suka banget. Ada yang tahu nata de coco itu apa? Kelapa. Bukan. Fermentasi kelapa. Fermentasi kelapa. Pintar sekali. Mario iki jane pinter. Tapi mek pinter teori tok. Golek prakteke. Iso apa gak ya iki? Terus gimana cara buat nata de coco, Mario? Kalau nggak salah dikasih bakteri apa? Apa bakterinya? Lupa chef nama bakterinya chef. Acetobactersilinum, sedap. Oke, ya dia hasil fermentasi air atau santan kelapa. Biasanya dia bertekstur kenyal, warnanya dari putih ke bening. Dan nata de coco yang baik itu ketika dimakan dia kenyal tapi bukan alot. Dan ketika digigit itu putus ya, bukan yang nyangkut-nyangkut di gigi, nggak asik gitu. Oke. Rasanya enak, gurih, dan tidak ada aftertaste pahitnya. Oh, ternyata gitu cara pembuatan nata de coco itu. Wow, ini pengetahuan baru banget sih buat aku. Ada yang tahu nata de coco dari mana? Asalnya? Nata di Spanyol, nata. Kalau dilihat dari namanya, nata de coco, artinya itu adalah daging dari buah kelapa. Ya pasti itu dari Spanyol. Oke, dari Filipina. Oh, Filipina. Dari Filipina, tapi benar karena nata de coco itu bahasa Spanyol. Well, Spanyol Filipina ya, daerah koloni zaman dulu. Jadi nata de coco itu artinya krim kelapa. Actually zaman dulu itu dibuatnya dari nanas, nata de pina. Lalu dibuatlah yang baru dengan kelapa karena lebih mudah. Kan kalau pineapple dia lebih seasonal ya. Dan sampai sekarang menjadi favorit, especially di Asia. Udah jelas ya challenge-nya. Mungkin Feli dan Hito ada yang mau disampaikan? Harus ada apa, rasa apa, Iya, gimana, ada dan yang lain-lain. favorite, pasti enak, ada yang enak, ingin Iya. Ya, itu. ditemui dari hasil kreasi mereka, ada yang diidamkan. Kamu juga. Wah, saya bingung mau jelasinnya. Yang penting enak, terus yang penting apa ya? Mungkin ya kenyal ya, pasti nata de coco kenyal. Mungkin ingin dipadukan dengan Dipadukannya berbau sukanya sama tropis, apa? saya suka Karena kan dipadukan mereka dengan- semua akan berlomba-lomba membuat dessert yang kalian berdua suka banget. Jadi mungkin aku sukanya tuh ada yang lebih ke arah asam manis, aku sukanya ke arah creamy gitu. Oh nggak, aku nggak suka yang creamy. Aku maunya yang kayak, udah yang kayak jelly gitu aja gitu. Tapi yang pasti kenyal, terus dingin, terus. Kalau gitu mah nata de coco-nya doang dong. Iya, iya, tapi iya. Itu Jadi sama pokoknya. apa gitu? Kan itu kata Chef Renata bikinnya harus benar gitu. Atau Iya maksudnya sukanya jadi apa gitu. Jadi enak pokoknya. Jadi enak. Jadi enak terus bisa dibungkus, dibawa pulang. Nah, Ya Kak Feli, kalau cuma dibuat jadi jelly, itu teksturnya sama aja kayak nata de coco-nya, jadi agak sedikit boring. Nah ini aku bakal buat sesuatu yang agak berbeda nih. Waduh, iki gak suka sing creamy iki. Diputar balik iki otakku. Mau bikin apa yo? So, kalian sudah jelas challenge-nya? Yes. Saya memasak kalian 60 menit. Yang udah pasti harus enak. Kalau sampai nggak enak, man, I don't know. Dan meng-highlight kelapa ya. yes. Kelapa. Ya, Chef. 60 menit untuk meng-highlight kelapa di dessert. Semoga bisa kita pakai semua bentuk kelapa yang ada di pantry. You can go to pantry room, bebas berkali-kali, dan juga utensil room. Oke, Siap. waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Pada tantangan pertama, para kontestan harus membuat hidangan dessert dengan meng-highlight kelapa. Kayaknya kalau aku bikin panna cotta terus atasnya aku kasih nata de coco, kayaknya bakal menarik deh. Dikasih waktu 60 menit untuk masak dessert, aku sudah kepikiran. Tapi iki waktu yang sangat cukup ya. Takut kesimpulan kita buat nanti iki. Karena hari ini challenge-nya itu kelapa dan harus dessert, maka aku mau bikin kue bugis mandi, ubi oren, terus nanti pakai mangga dan juga ada santan mangga. Ke pantry langsung aku kepikiran untuk membuat bubur sumsum yang aku upgrade lebih modern lagi. Kalian ada nemuin air kelapa nggak? Vanili mana vanili? Kebetulan banget nih, Kak Feli tadi ngasih clue dia suka banget sama yogurt. Udah, hal yang pertama aku lakuin, aku langsung lari ke pantry untuk ngambil yogurt. Pakai chicken broth.
Enggak mau. Di challenge kali ini aku putusin untuk bikin coconut panna cotta. Karena aku merasa kalau panna cotta ada rasa coconutnya tuh enak, seger gitu. Pertama saya potong semua buah-buahan, terus saya kembali masukkan ke es puma, terus saya injek dengan air soda supaya ada rasa taste pecah di mulut. Hal pertama yang aku lakuin adalah bikin kulit dari kue Bugis Mandinya itu, yaitu terbuat dari tepung ketan, susu bubuk, ada garam, lalu ada santan, ada air panas. Karena ini challenge kelapa dan aku benar-benar pengen nge-highlight kelapanya, jadi aku langsung ngambil batok kelapa dan aku langsung pecahin. Awalnya tuh aku ekspektasi aku ngebelah kelapanya tuh bakalan rapi bentuknya. Cuman karena aku ngerasa kesusahan, bentuknya nggak beraturan. Cuman dilihat-lihat bagus juga ya. Liatin, direndam pakai air apa? Air dingin nih, air dingin. Udah siap, udah bilang. Sambil ngebuat adonannya itu, aku juga nge-steam si ubi orennya itu. Jadi nanti mau aku becek-becek dan campur bareng adonan tadi. Gila senang banget ya, bener-bener senang banget. Nggak nyangka bisa sejauh ini. Dan sekarang kita juga kedatangan bintang tamu. Dan sekarang harus bikin dessert, di mana salah satu kelemahan saya. Tapi di sini saya bercoba untuk out of my comfort zone, jadi I'll do my best. Nah, ternyata waktunya tinggal 45 menit lagi. Aku langsung buru-buru eksekusi gelatinnya yang aku langsung tuang ke dalam whipping cream, aku tambahin yogurt, air jeruk, dan aku langsung taruh di blast chiller. Halo, Chef. Halo. Gimana? Duh, sekarang bener kan? Chef Juna datang. Yang aku khawatirin, beneran kejadi. Ditanya di sini nanti mau bikin apa, ya aku nggak tahu namanya apa. Sejauh ini aman sih. Loh, emang Hari ada ini maling? nggak ada juga gitu loh. Iya, nggak aman ya. Maksudnya gimana nih? Hari ini aku mau bikin satu dish yang, karena ini kan temanya kelapa, jadi ngingetin pas aku jalan liburan sama keluarga di salah satu pantai di Jawa Timur. Terus aku Dari Jakarta? Hah? Dari Jakarta? Dari Jakarta. Jalan ke Jawa Timur? Yang nggak, maksudnya naik mobil gitu kan ke sana. Jadi aku pengen terapin di sini tuh pas nyenengin aku tuh di sana gitu, kayak nggak berarti aku tuh happy banget di sana. Gitu. Terus karena kebetulan juga minum es kelapa di sana. Oke. Nah, kalau ini nih istri saya bisa bikin nih, Chef. Masak air. Ini bisa nih. Ini doang. Oke. Nah, terus jadi kamu bilang tadi minum es kelapa, happy-happy. Terus kamu mau buat apa? Udah gitu. Aduh, lah Chef Juna aja bingung. Ya gimana aku ngejelasin harus kayak gimana, seenggaknya nanti makanan aku tetap berkonsep. Nanti ada, tadi kan Kak Felis juga suka yogurt. Iya. Nah, aku nerapin ada yogurt mousse, terus nanti ada kacang juga, nanti saya bikin crumble buat tambahin teksturnya juga. Habis itu nanti saya kasih nata de coco buat tambahin rasa manis sama paling coklat. So, ini berupa apa? Nanti di situ Is a planted dessert atau di... Kita taruh di sini. Oke. Gitu, Chef. Jadi ada rasanya sih, nanti pengen saya ada asin, ada manis, ada asam, sama ya kurang lebih ada gurih sedikit dari kelapa ini. Wih. Gimana tuh menurut kalian? Sound Campur-campur. delicious atau Unik lagi. Wah, dari dengar komentar Kak Felis sama Kak Hito unik, makin semangat terus nih buat ngasilin dish aku yang paling terbaik nantinya. Tadi kita visit Raffi. Raffi is gonna make pie nata de coco. Coconut pie, oke. Ya, Bisa. tapi bisa. Tapi maksudnya ini agak riskan ya. Si nata de coco-nya mau dimasuk ke dalam pie. Ya, kalau dia nggak ini, texture wise-nya tuh nanti akan komplement atau bisa menjadi tabrakan. Selama at the end pie-nya itu set dan dia ada waktu untuk mendinginkan pie-nya kembali, it can be good. Should be. Nah kalau tidak, knowing him, Knowing him. Ya, betul. Jadi, melihat Karena orang dia, yang seperti itu. posisinya riskan. Kalau misalnya dia pie-nya nggak jadi, nggak set, jadinya ya bakal berantakan ya. kalau untuk Feli dan itu gimana? Apa namanya? Yang tadi muter-muter yang paling menarik pengen dicicipin apa?
Kalau Feli pengen cobain punya siapa tadi yang di depan, paling depan? Gio. Ya. Soalnya kayak kelapa Ya. semuanya gitu loh. Dia memang bertemakan kelapa ya. Iya kan, Ada kelapa. coconut panna cotta, coconut crumble, desiccated coconut descendant. Iya. Jadi ya. Syaril bikin ronde dan Ana Ronde bikin lagi panna ya? cotta. Saya lumayan nungguin punya Mario ya, dia bikin coconut semifredo. Coconut semifredo. Kalau jadi, Kalau it will be so jadi- nice. Kalau jadi will be so nice. Siapa nggak suka semifredo? Ya kan? Betul sekali. Ada dingin-dingin, Hmm. ya kan? Manisnya harus pas, nggak Yes. boleh overpowering. Oke, waktunya tidak banyak. Waktu kalian tinggal 30 detik. Yes, sir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.